Kita udah tahu nih tentang pengertian dan contoh kasusnya. Terus bagaimana sih cara pencegahan dari hate speech maupun berita hoax ini? Oke, dari berita hoax ini kita agak bisa melakukan seperti berhati-hati zaman itu yang provokatif, yang sifatnya itu kayak kompor gitu. Itu kita cermati arah situsnya. Kalau misalnya kita pakai situs browser seperti Chrome, kamu bakal melihat tanda jempol pada situsnya. Dan ketiga ada tahan diri untuk tidak langsung menyebarkan berita. Kita harus cek dulu nih kepastian dan kepercayaan dari berita ini. Apakah legit untuk di-share? Dan keempat, segera melakukan laporan kepada pihak berwajib jika ada berita hoax untuk tidak menyebarkan berita lebih lanjut dan tidak memakan lebih banyak korban. Dan kepada kita, untuk hate speech pada remaja yaitu untuk perannya orang tua berperan pada mendampingi anak saat menjelajah di media sosial. Nah, kedua, ada berempati pada orang lain. Jika kamu berempati dan berempati pada orang lain, kamu tidak akan melakukan hate speech. Dan terakhir untuk hate speech dan ada bagaimana cara pencegahan yaitu memberikan wawasan tentang hate speech itu di berbagai kalangan dari tua hingga muda. Dan untuk solusinya untuk yang hoax, yang pertama itu kita harus lihat sumber beritanya itu dari mana dan memperhatikan judul berita, lalu mengecek fakta berita. UU ITE pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan untuk solusi hate speech ada dengan memblok, mute, dan melaporkan komentar yang bersifat negatif dan mengucilkan. Terus ada lagi, jangan merespon komentar negatif, mengalihkan pikiran dari komentar negatif sehingga tidak mempengaruhi kita. Pasal 27 ayat 3 UIT sendiri berbunyi sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menimbulkan sesuatu verbal untuk mengetahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, itu dia penjelasan infografis dari kelompok 3. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat ya bagi kita semua dan jawabannya. Dan juga bisa memberikan pencerahan. Dan jangan dilakukan lagi hal-hal yang seperti itu dan tidak baik. Mungkin itu aja, sekian video